Selamat sore, kali ini lagi berada di trek menuju Curug Cipurut yang berada di Bojong, Purwakarta. Kali ini kita mau ngecamp di situ, menikmati weekend daripada di rumah aja. Bareng partner lama, Mas Rido. Ditemenin rekan kerja, namanya Tino, Kak Tino. Halo Lur, lanjutkan Lur perjuanganmu Lur. Jadi sebenarnya pendaki lawas banget, udah lama nggak daki. Terakhir naik tuh tahun 2015, sekarang vakum sampai sekarang. Karena ada bini. Kegalauan melanda. Lulu. Terakhir nanjak kemana? Terakhir di Cikuray itu terakhirnya 2015 sudah terakhir. Di Cikuray. Terakhirnya itu. Oh. Kalau yang ini pendaki veteran. Jadi masih muda ini loh. Jadi basic beliau itu IUB, pendaki ultralight. Jadi udah nggak pakai tenda dom lagi. Beliau udah pakai apa, tenda apa namanya? Tenda trap tent. Iya, trap tent. Saya mau diracunin ke trap tent nggak? Jangan Pak, dingin Pak. Dingin. Dingin Pak, di sana penuh dengan kehangatan. Wow. Jadi perbekalan beliau sendiri segini nih. Nggak ada 5 kilo nggak? Mantap. Yang terakhir sama ponakan, namanya siapa? Davi. Jadi ponakan saya di Purwakarta. Lagi saya racunin naik gunung. Kemarin bareng di Gunung Parang, tapi nggak dibikin konten sih. Gimana? Trek menuju Curug Cipurut. Takut deh. Galak nih. Galak nggak ini? Galak. Liar bukan sih? Enggak. Diliarin nih. Oh, Aja takut. nggak apa-apa nih. Puntennya di tengah trek nemu monyet liar. Saudaranya Satu. Alfred tuh ya. Lu Paul. Oh. Tapi tumben ya nggak rombongan dia. Iya. Wow, di lembu mah. Kampret. Di Lembu, di Parang, di Bongkok banyak. Dikeroyok. Cuman kalau yang di Lembu ini Ganas. ganas, biasa dikasih makan. Itu yang bikin jelek. Au. Hei. Bonus. Jadi dari parkiran sampai mana curugnya sekitar 10 sampai 15 menit perjalanan. Lewat tadi perkebunan teh, perkebunan warga. Ini kebun cengkeh. Dapat bonus loh. Bonus loh ini. Iya, dapat bonus ya. Ini bonusnya saat ini Pak, bukan duit ya. Ya, 4G lagi. Jam 4. Bentar lagi nyampe tempat camp, tapi nggak tahu ini ada 2 tempat. Jadi ada di atas sama yang di bawah. Kalau tadi info dari warga yang menjaga loket, nyaranin sih di yang bawah, yang deket kali, biar ini airnya. Boleh ambil gambar? Ntar dulu. Tuh. Baru dapat 1 nih. Oh. Loh. Kalau jengking tuh. Kalah jengkingnya. Gak ngeri. Ya, kena real. Dapat 2. Mantep. Keren. Yang kayak gini kan buta tuli, dia nggak ngelihat. Oh. Jadi yang dia pijak tuh dianggap tanah kayak gitu. Tapi kalau kegertak baru Tunanetra sama tunarungu deh. Tapi ini Tuna masih Bisma ya, nggak? jadi dia mah cuman kalau ada apa gerakan dedak Baru Oh. nyengat kayak gitu. gini baru dia kadang punya bulu halus. Iya. Wih. Jadi intinya tenang ya. Tapi yang kayak gini aman sih bang, Oh, aman. soalnya kan capitnya gede, Heeh. bisanya rendah. Oh, bisa Yang- rendah. Jadi yang berbahaya itu capit kecil baru bisa tinggi. Oh, gitu ya. Sama diameter kalajengking yang bisanya besar mah dia ukuran gak bakal seperti ini, apa sih ini yang coklat itu di Iya. Yang kecil-kecil itu Nah, bisanya itu. tinggi. menengah lah kalau di Menengah. kalau di Indonesia menengah, paling batas sampai demam doang, Oh, nggak nyampe mati. ngeri juga ya. Kalaupun mati juga paling si korbannya punya riwayat jantung baru Oh. masuk, bro. Tadi dapat di sini.
Enggak, di sana di jalan banyak Oh, iya. lubangnya. Banyak lubangnya. Aman. Nih, buset ya. Nih. Kayaknya udah pengalaman Udah pro gini. player ini. Iya nih. Nggak, kita sering edukasi aja Oh, nih. iya. Oh. Bantu kok paham banget. Biasanya digali, kalau di sini iseng pakai ini di simpul jerat. Oh, Kena. ditarik. Itu pakai simpul jerat pas dia nyapit Oh. langsung cepet. Wih, keren tuh ilmunya berarti. Inian doang. Tuh modal gini doang dapat kalajengking besok makan. Buat Kalau makan. camping hati-hati aja, pokoknya bentuk lubangnya kayak gini. Takutnya taruh malam ninja. Iya. Oh, lubangnya gitu. Opal, depannya bersih, dalamnya pasti ada penghuninya. Tapi kalau dalam luarnya kotor nggak ada. Oh, yang penting bersih ya? Bersih, Pak. Bersih opal. Sering buat lewat ya. Buat daya tarik mangsanya masuk kalau bersih. Oh. Baik lagi liatin khawatir kayaknya tuh. Airnya udah nyampe di area curug. Banyak yang ngecamp. Itu yang bawah. Yang atas ada lagi. Kita mau pantau kondisi dulu. Jadi kita udah nyampe di area curug. Itu tempat camp yang bawah. Kalau yang atas di sebelah situ. Dan curugnya ada di sebelah sana. Jadi di sini ada musola. Kalau mau beribadah ada musola, nggak usah bingung. Tempatnya juga asik. Nyari tempat buat diriin camp dulu. Jadi setelah kita keliling-keliling, itu dia curugnya, tempatnya oke. Jadi ini kita ngacampnya di sini aja, Iya, nggak di usah sini. ke atas. Iya, di sini aja kayaknya lebih dekat gitu. Ke musola dekat, ke atas curug dekat, godain Nah. cewek juga enak. Ambil air dekat. Ambil air dekat, musola dekat. Ya itu tadi godain cewek enak. Emang ada ceweknya? Tadi banyak sih. Jadi ini yang pakai trap tent. Gimana review pakai trap tent? Kalau saya sebagai pecinta IUB, asik. Menurut saya ini recommended banget. Kenapa? Ini
walaupun konstruksinya begini tapi dia badai kuat. Udah saya buktikan itu waktu itu sekali di Surken, Surya Kencana, Gunung Gede. Kita kebagian itu daerahnya nggak ada halangan. Ya udah akhirnya kita trap aja tengah-tengah. Angin kenceng, alhamdulillah kita pasaknya bener, talinya bener, nggak hancur. Aman ya. Cuman terkendala dingin. Iya, kalau dingin nomor 1 karena dia itu kan bawahnya rongga-rongganya luas ya, termasuknya cukup luas. Iya. Jadi angin pasti masuk. Karena emang di desain ini itu bukan untuk menahan angin yang nyelip-nyelip. Jadi langsung hantaman angin aja. Jadi melindungi saya dari hantaman angin langsung. Jadi seperti itu review dari Trapten produk dari Kalahari. Kita nggak ngiklanin. Cuman ini pengalaman dari beliau aja. Cukup memuaskan. Oh. Kalau banget ya enggak, tapi cukup memuaskan. Sepertinya saya kepingin buat ngetrap. Sekarang jam hampir setengah 6. Ngambil air ke air terjun. Lupa nggak bawa itu jerigen portable. Jadinya pakai nesting. Kita rencana mau masak nasi liwet. Udah agak kesorean buat masak, tapi nggak apa-apa. Ntar paling agak malam matengnya. Sekalian makan malam. Jadi yang masak-masak, yang sholat-sholat, itu goreng nugget, ini bikin nasi liwet. Ntar kita bikin lalapan, sambal kita udah bawa sambal jadi. Pokoknya malam ini kita lipetan. Jadi sekarang udah habis maghrib, udah kelar sholat, kelar masak. Waktunya makan apa kita? Ini nasi liwet, ada nugget, sambalnya sambal terasi buatan saya, dijamin endes. nggak tanggung jawab kalau ada yang mulus-mulus. Tenang, ada musola deket. Salah, ada WC di dekat. Siap. Pedes. Ini saya sesuaikan sama lidahnya orang Jawa. Orang Jawa itu kan sukanya manis ya. Jadi saya sedikit kasih gula. Jadi sebenarnya awal mula menekuni UL itu kapan sih? Jadi awal mulanya pengen belajar UL itu tahun 2018. 2018 tuh saya udah ngeliat channel itu tiba-tiba muncul di beranda tuh. Saya kan kepo kan, Ya. UL itu apa sih? Maksudnya itu apa? Sistem itu apa gitu. Jadi UL itu apa? UL kalau menurut ini saya ya, UL itu yang penting itu jangan melebihi batas berat maksimal, tapi dia tuh tetap Tidak menghilangkan safety. rasa safety-nya dan kenyamanan kita dalam menaiki gunung. Intinya seperti itu. Jadi yang dipangkas itu peralatan ya? Peralatannya dipangkas, kita Kalau cari yang logistik bisa dikas. tetap. Kalau logistis tetap nggak ada pengurangan. Karena kan itu buat kenyamanan dan keamanan kita kan itu gitu. Jadi betahkah pakai UL atau pengen balik ke konvensional lagi? Kadang suka kangen gitu, kangen sama yang konvensional. Kangennya gini, kadang kalau kita kayak di daerah Guntur gitu ya, Guntur kan pernah tuh daerahnya kan agak miring gitu kan, itu juga bermasalah. Kalau UL tuh sulit. Tapi maaf loh, itu Guntur kan cagar alam, jadi kita nggak boleh mendaki ke situ. Ya itu kan tahun 2013 itu masih boleh. Oh iya. Belum ada yang tahu. Kalau sekarang udah tahu, di-cut ya. Oke, siap. Nggak boleh. Jadi nggak boleh naik Guntur ya? Nggak boleh, itu CA, cagar Oh. alam. Kalau Burangrang itu kan tapi aman ya Burangrang. Kalau Burangrang saya belum pernah kesana sih. Oh belum ya. Kapan-kapan ajak lah, kapan-kapan ajak lah ke Siap, sana siap. biar tahu lah. Daerah Jawa. Saya nunggu yang Jawa Tengah dulu aja. Oh siap. Rencana ke Merbabu. Sebenarnya Maret kemarin ada agenda ke Merbabu, cuman tahu sendirilah ada pandemi seperti ini. Iya. Jadi ya kita harus bersabar dulu. Ya, intinya kita mendoakan lah, mudah-mudahan pandemi ini cepat kelar biar Amin, kita amin. bisa naik lagi ya, kebebasan Amin. kita mengeluarkan ekspresi kita dengan cara mendaki itu enak Siap. gitu lah intinya. Untuk Kakak Tino, kapan mau aktif mendaki lagi? Kalau ada yang ngajak aja. Oh, kita mah ngajak terus loh. Kalau salahnya ngajak terus ini. Kita ngajak terus loh ini. Pertama ada yang ngajak, kedua dana, ketiga izin istri terutama. Oh, jadi ini
bapak baru. Berdua ini baru punya anak ceritanya. Setelah sekian dekade, sekian purnama vakum dari pendakian, nikah terus vakum. Tapi emang bener ya mitos kalau pendaki menikah itu bakal vakum ya? Ya ada benernya, tapi ada salahnya juga. Kadang ya tergantung pasangan kita juga ngejelasin ke dia. Tujuan kita tuh naik gunung apa sih sebenarnya gitu loh. Naik gunung itu tujuannya apa gitu kan. Saya selalu nekenin ke istri saya tuh, naik gunung tuh sebenarnya mengekspresikan hobi saya gitu. Yang penting itu tanggung jawab saya di rumah sebagai seorang suami tetap dilaksanakan, tetap dilakukan. Untuk anak, untuk istri, tidak dihilangkan. Sedangkan untuk ini kan hobi itu mengekspresikan diri. Nggak setiap tahun itu harus setiap bulan itu harus banyak, enggak. Intinya itu saya yang penting harus naik kapanpun itu. Siap. Intinya gitu, nggak harus setiap bulan lah intinya. Saya pribadi ini malah habis nikah malah terus loh ini. Ya nggak apa-apa, kan masih belum ini apa sebutannya, Masih LDRan. masih transisi lah sebutannya. Dipingit. Pasti ada transisi kan, transisi perubahan. Nanti lama kelamaan juga akan berkurang. Oh gitu, Pasti siap. gitu. Untuk ke depan ini kan anak udah ada. Kalau udah agak gede mau dikenalin ke gunung kah? Kalau saya udah jelas, udah niatan. Untuk kakak Tino Kenalin sih enggak, tapi lambat laun dia juga tahu. Pasti suatu saat tuh pasti ngajakin, ayolah Pak kita naik ya. mantap. Ingin naik, ayo kita naik sama-sama. Siap. Jadi ntar kalau kita udah ada buntut semua, gimana kalau kita reunian di gunung? Nah, Boleh. itu lebih bagus. Agendakan. Semeru lebih bagus. Jangan lah ya. Saya camping dulu Pepandayan. Capture lah ya. Capture. Jangan yang gunung-gunung tinggi. Ketahuan itu. Capture Kapulaga sih. Boleh. Kapulaga. Ya. Dekat-dekat sini aja. Yang penting happy. Iya. Trialnya baru Pepandayan. Kalau istilahnya itu ini, like father like son. Wih, artinya. Ini Opo. kesukaan ayahnya itu pasti anaknya insya Allah suka lah ya. Wih. Bapaknya kan suka main cewek ya. Ibarat Buat jauh jatuh. nah itu ibaratnya itu Apa buah jatuh Tidak jauh dari pohonnya. pedangnya. Tapi kalau yang di itu gondol kelelawar gimana itu? Iya, di Jauh loh. jadinya kayak ini. Selamat pagi. Cuacanya cerah, cuman agak dingin. Tapi asik sih. Notifikasi dari semalam loh. Cuaca yang dirindukan orang Jakarta. Pagi-pagi jalan ke bumi perkemahan yang ada di atas. Sebenarnya pengen ini ngecamp yang di atas, cuman kayaknya sih sepi. Kalau emang suka sama kesunyian di hutan, cocok ngecamp yang di atas. Kalau pengen rame-rame ya yang di bawah tadi. Tempatnya enak. Ini merupakan hutan pinus, jadi aroma pinus itu menyegarkan. Jadi ini tempat camp yang lewat bawah. Sebenarnya tadi ada yang langsung nanjak, itu langsung ke atas ini. Ini muter dan ada yang ngecamp.
Jadi ada 2 jalur. Tadi muter lewat sono, nggak nanjak. Kalau ini jalur yang nanjak, cuman cepet langsung nyampe atas. Efek kemarin lockdown jadi masih ketutup. Masih asri sih. Tuh, masuk Pak sebentar. Udah balik lagi ke tenda, sekarang waktunya masak. Lagi masak nasi sama goreng nugget. Ini saya mau ngeracik sop. Jadi gizi harus kita perhatikan. Jangan mie mulu. Jadi tadi ada tragedi kehabisan gas. Jadinya baru mateng sekarang. Kita mau sarapan dulu sebelum mandi di curug. Panas. Dingin. Makanan spesial di gunung. Tapi sambelnya malah enak. Yang hangat. Udah siang kelar makan juga, sekarang pengen mandi. Tapi ini hari Minggu jadinya rame di curugnya. Udah cukup mandinya, rame banget. Hari Minggu sih soalnya jadinya rame. Tapi emang tempatnya asik buat liburan keluarga juga. Jadi sekarang udah packing, ini siap-siap mau turun gunung. Mau pulang karena udah panas. Iya, Pak.